Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid. Saya mahasiswa Unusida dengan NIM 5142368. Dalam video ini saya akan membahas tentang KKN kami dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif pada mata pelajaran IPAS di MI Alhidayah Sautrata. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nama kelompok saya. Yang pertama di sini ada saya sendiri, lalu ini ada Pak Agus, ada Putri Wahyuningsih, dan Bu Aminasih. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasi ketika kami melakukan diskusi terkait KKN. Ya, ini adalah waktu kami berada di sekolah untuk mendiskusikan produk yang akan kami buat atau seperti media yang akan kami buat di KKN. Setelah itu ini adalah diskusi ketika Pak Ferry berkunjung ke sekolah MI Alhidayah, dan ini adalah Pak Kepala Sekolah untuk mendiskusikan terkait PLP dan KKN ya. Untuk KKN-nya kami lebih terfokus kepada pembuatan media pembelajaran yang nantinya bisa akan dimanfaatkan oleh guru yang bersangkutan. Berikut ini adalah video foto saat Putri melakukan pembelajaran di MI Alhidayah Sautrata. Ini juga adalah foto ketika Putri sedang melakukan pembelajaran di MI Alhidayah Sautrata. Ini adalah foto ketika Bu Aminasih sedang melakukan pembelajaran di MI Alhidayah Sautrata. Dan ini adalah video dari Bu Aminasih. Bu Aminasih dalam video ini menggunakan Canva AI untuk pembuatannya, sehingga beliau menggunakan fitur text to speech, di mana Bu Aminasih memasukkan teks ke dalam medianya, ke dalam aplikasinya. Setelah itu nanti aplikasinya akan memberikan narasi seperti itu. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan makhluk hidup, dari lahir atau tumbuh sampai dewasa dan berkembang biak. Contoh hewan, ini adalah daur hidup kupu-kupu. Mulai dari telur, berubah menjadi ulat, kemudian kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Ayam juga memiliki daur hidup. Dari telur, menetas menjadi anak ayam. Ya, begitu adalah video dari Bu Aminasih dan menggunakan Canva AI ya. Jadi beliau menggunakan text to speech sehingga suaranya bisa dibuat oleh AI. Nanti video ini juga akan kita include ke dalam media yang akan diberikan oleh guru, sehingga mungkin dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengajar pembelajaran IPAS. Dan juga bisa juga menjadi inspirasi bahwa kalau misalnya mungkin gurunya sedang tidak ada waktu atau karena sibuk melakukan pekerjaan lain, misalnya mengurus PPDB atau kepanitiaan, guru bisa menggunakan Canva AI untuk membuat video pembelajaran secara dinamis. Jadi hanya cukup menulis teks saja, nanti oleh Canva AI akan diberikan narasi. Sekarang kita akan melihat video dari Putri, di mana Putri melakukan rekaman langsung menggunakan video seperti yang saya lakukan ini ya. Saya akan memindahkan kamera saya. Jadi Putri melakukan rekaman video, dan video ini nanti juga akan kita include ke dalam media pembelajaran kita, yang nantinya juga akan bisa dimanfaatkan oleh guru. Mari kita lihat video dari Putri bersama-sama. Assalamualaikum anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang siklus pada makhluk hidup. Ayo kita belajar bersama. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari siklus pada manusia, siklus pada hewan, dan juga siklus pada tumbuhan. Pengertian dari siklus hidup adalah yaitu perubahan yang dialami makhluk hidup mulai dari lahir, tumbuh hingga dapat menghasilkan keturunan. Siklus hidup pada manusia dimulai dari janin yang ada di dalam perut ibu, kemudian lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi seorang anak, dan akhirnya menjadi orang dewasa dan dapat menghasilkan turunan. Hewan juga mengalami siklus hidup. Siklus hidup pada hewan disebut metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh hewan dari menetas sampai mereka menjadi dewasa.
Metamorfosis pada hewan ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang sangat berbeda dari kecil sampai dewasa. Hal ini terjadi pada pupu. Tahapannya adalah mulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi dewasa dan seperti metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan bentuk hewan yang tidak berbeda dari kecil hingga dia dewasa. Hal ini terjadi pada belalang. Tahapannya telur menjadi nimfa dan nimfa menjadi dewasa. Siklus hidup pada tumbuhan terjadi dari benih, yang tumbuh menjadi tunas, menjadi tumbuhan dewasa, lalu berbunga atau berbuah. Pentingnya memahami siklus hidup, yaitu dengan memahami hidup, kita dapat melestarikan makhluk hidup, kita dapat menjaga keseimbangan alam, dan melindungi makhluk hidup dari kepunahan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua, dan tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah video dari Putri yang menjelaskan terkait dengan materi IPAS pada makhluk hidup dengan PowerPoint yang menarik. Nah, untuk produk yang kami buat, yaitu sama seperti Putri ini konsepnya PowerPoint seperti ini juga, akan tetapi kami menambahkan animasi juga ya. Nah, di sini adalah produk utama kami, yaitu sebagai daur hidup makhluk hidup, dan desainnya kami terinspirasi dari seorang YouTuber yang sudah memiliki 1 juta subscriber. Jadi desainnya memang seperti ini. Jadi daur hidupnya ini transparan dan mengikuti backgroundnya, dan semuanya kita berikan animasi transisi yang lembut sehingga membuat anak-anak menjadi tertarik saat melihat pembelajaran menggunakan media ini. Tujuan dibuatnya seperti itu. Mari kita lihat di bagian materi. Di bagian materi, desainnya terlihat sederhana namun memiliki kesan yang elegan. Ya, untuk contohnya dibuat animasi seperti ini. Jadi guru bisa menyampaikan sambil menerangkan karena diberikan jeda animasi dengan otomatisasi on click. Jadi saat guru ngeklik baru animasi selanjutnya akan muncul. Nah, ketika diberikan tumbuhan seperti ini, saya rasa ini cukup terlihat menarik ya bagi anak-anak, karena backgroundnya berganti transisi menjadi gambar seperti ini. Untuk manusianya, gambarnya tentu saja kita berikan sensor ya untuk apa ya? Untuk agar anak-anak lebih terfokus ke pembelajarannya daripada fokus ke manusianya gitu ya. Setelah itu mikroorganisme juga kita buat gambar seperti ini. Terus ada seperti ini ya. Ini menyimbolkan bahwa seolah-olah mikroorganisme itu memang makhluk yang kecil dan tidak terlihat, seperti itu. Nah, untuk dinamika interaksi juga desainnya sederhana namun tetap elegan. Untuk ciri-ciri makhluk hidup juga didesain seperti ini. Jadi ada gerakan on click juga, dan on click ini dimulai saat guru mengklik PowerPoint-nya sehingga animasinya dinamis, dan guru bahkan bisa kembali ke animasi sebelumnya seperti ini. Ya, hanya tinggal menekan tombol kanan atau tombol kiri sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu untuk siklus hidup tumbuhan, kami membuat animasi yang dinamis juga. Jadi ada satu gambar di tengah dan juga ada stiker seperti stiker yang berisi tulisan tentang materi. Nah, nanti pertumbuhannya bertahap gitu ya. Jadi dari biji terus tumbuhannya jadi tumbuhan seperti ini. Setelah itu menjadi berbuah dan biji baru seperti ini. Setelah itu nanti semuanya tergabung menjadi seperti ini. Ini yang membuat animasinya terlihat sangat elegan ya. Ini adalah animasi morph dari PowerPoint. Ketika saya klik animasi selanjutnya, ketika guru mengklik, nah nanti otomatis semuanya menjadi terintegrasi ya, dari biji sampai tumbuhan dewasa. Dan ini harapannya membuat siswa lebih tertarik untuk melihat materi. Selanjutnya dari bagian metamorfosis. Jadi ada telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Setelah itu menjadi terintegrasi lagi menjadi satu seperti ini. Seperti ini ya.
Ini menjadi siklus kehidupan kupu-kupu. Dengan animasi yang seperti ini, harapannya anak-anak matanya seperti dimanjakan gitu ya. Dan melihatnya menarik, full fokus ke materi. Setelah itu ada telur jangkrik, nimfa jangkrik, dan jangkrik dewasa. Nah, setelah itu animasinya seperti ini. Ya, jadi animasinya kita buat seelegan mungkin. Setelah itu untuk telur katak, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Untuk backgroundnya, bagian bawah ini kita menggunakan warna pastel biru, dan bagian atas kita menggunakan warna pastel hijau. Ini untuk menandakan bahwa kata ini amfibi. Kata ini bisa hidup di air maupun di darat. Jadi backgroundnya bahkan kita buat seperti simbolik gitu ya. Jadi anak-anak bisa lebih tertarik lagi. Tujuan utamanya di situ. Nah, untuk siklus manusia kita buat sederhana saja agar anak-anak lebih bisa fokus ke materinya. Karena kalau anak-anak biasanya lihat gambar manusia itu mereka agak excited dan akhirnya terdistraksi gitu ya sama manusianya, bukan fokusnya ke materi. Kita bikin gambar manusia menggunakan artistic effect. Jadi fotonya agak ngeblur gini, memang didesain seperti itu agar apa tujuannya agar anak-anak bisa lebih fokus ke materinya, bahwa perjalanan hidup manusia itu ada siklus fase awal kehidupan seperti bayi, lalu anak-anak remaja, dan juga fase dewasa seperti itu. Nah, untuk alasan mengapa memahami daur hidup makhluk hidup itu penting. Nah, ini desainnya kami buat sederhana saja, namun tetap memiliki gambar yang elegan. Setelah itu untuk kesimpulan kami buat sederhana juga, dan di bagian akhir juga diberikan tulisan dengan tulisan miring untuk menambahkan kesan elegan dan menambahkan kesan apa ya, meaningful gitu ya, meaningful agar murid seperti merasa bahwa pembelajaran ini sebetulnya penting sekali kalau kita itu perlu menjaga kelestarian alam gitu ya. Nah, selain itu, selain dari materi tentang PowerPoint tadi, video AI dari Bu Aminasih, video pembelajaran dari Putri, ada juga dokumen pembelajaran dari Pak Agus. Nanti juga akan kita include juga ke dalam file media KKN. Nanti kita gabung semuanya jadi satu. Nah, nanti oleh guru-guru juga bisa di-download dengan mudah gitu ya, seperti bisa diakses dengan mudah. Dan ada juga tambahan di dalam PowerPoint ini juga sudah kita sematkan video-video menarik, yaitu tentang video siklus hidup kupu-kupu. Ini berupa video ya, bisa di-play seperti ini, dan sudah diintegrasikan dengan PowerPoint, jadi mudah digunakan oleh guru. Jadi guru nggak perlu kayak nginstal apa-apa lagi, guru-guru cukup download PowerPoint-nya udah bisa langsung terinclude dengan videonya, sudah bisa langsung di-play. Setelah itu ada fakta menarik tentang jangkrik. Tadi udah ada kupu-kupu, sekarang ada fakta menarik tentang jangkrik. Ini juga berupa video juga, sehingga kalau anak-anak nonton video kan mereka pasti excited dengan pembelajaran. Terus ada video siklus hidup katak. Ya, dengan video-video semacam ini anak-anak, saya rasa kami rasa akan mempermudah untuk anak-anak ini memvisualisasikan materi dari daur hidup makhluk hidup. Ya, setelah itu ada offline quiz yang ini sudah dibuat oleh Bu Aminasih. Nanti juga akan kita include. Kenapa Pak kok kuisnya dibuat secara offline? Karena kalau kuisnya online, sebelumnya kita lebih tepatnya menggunakan quizzes atau saat ini disebut dengan Wayground ya. Tapi di Wayground itu ada keterbatasan di mana anak-anak ini harus memiliki gadget sendiri atau membawa HP atau mungkin menggunakan lab komputer sekolah. Namun fasilitas itu terbatas ya, karena anak-anak masih belum boleh membawa HP. Tidak ada yang bawa HP karena ya demi keamanan anak-anak juga kan, kenyamanan anak-anak sendiri. Sehingga kita membuat kuis ini secara offline. Maksudnya secara offline bagaimana ya? Seperti dokumen PDF nanti oleh guru. Dokumen PDF tersebut bisa di-print. Jadi dokumen PDF tersebut berisi pertanyaan 10 pilihan ganda. Ya sederhana saja, sesuai dengan materi yang sederhana. Ya, jadi sekian penjelasan KKN dari kami tentang pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif. Semoga KKN ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengan media pembelajaran ini. Anak-anak terlihat antusias dalam belajar.